Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 1, aku dan cita-citaku pada pembelajaran 4. Sebelum memulai, silahkan teman-teman siapkan buku tugas, buku cetak tema 6, dan alat tulisnya ya. Sudah siap ya teman-teman? Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang gemilang. Pada pembelajaran 4 kali ini, kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari makna puisi. Pada muatan PPKN, kita akan mempelajari keragaman Indonesia. Pada muatan IPS, kita akan mempelajari berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, muatan yang akan kita pelajari pertama yaitu PPKN, kegemaran yang sesuai dengan cita-cita. Dokter, polisi, peternak, penari, dan peneliti merupakan sebagian kecil pekerjaan di sekitar kita. Ada berbagai macam pekerjaan lain di masyarakat yang dapat dicita-citakan. Setiap orang boleh memiliki lebih dari satu cita-cita. Cita-cita tersebut merupakan impian yang ingin dicapai sesuai minat dan bakat masing-masing. Seperti cita-cita Uni. Uni mempunyai cita-cita menjadi dokter hewan. Di rumah, Uni senang memelihara seekor kucing. Uni memelihara kucingnya dengan baik, sehingga tumbuh sehat dan lincah. Uni juga senang belajar tentang hewan dengan membaca buku di perpustakaan sekolah. Saat kucingnya terluka, Uni segera mengobatinya. Uni membersihkan dan mengobati luka kucing dengan sabar dan teliti, meskipun sedikit sulit. Semua kegiatan yang dilakukan membantunya meraih cita-cita. Ayo membaca. Kisah sukses mengatasi kegagalan. Michael Jordan, pemain basket dunia. Saat duduk di bangku SMA, Michael pernah gagal masuk tim basket sekolahnya. Ia dianggap tidak cukup tinggi untuk memenuhi persyaratan masuk tim kebanggaannya. Dengan usaha yang sangat keras, ia terus berlatih dan berlatih. Pada saat menjadi pemain basket kelas dunia pun, ia banyak mengalami kegagalan. Ini pengakuannya. Sepanjang karir saya, lebih dari 9.000 tembakan saya meleset. Saya pernah kalah dalam 300 pertandingan. Paling tidak, 26 kali saya dipercaya untuk melakukan tembakan penentu kemenangan. Dan saya gagal. Saya telah berkali-kali mengalami kegagalan. Tetapi karena kegagalan itulah saya berhasil. Nah, cerita kisah sukses mengatasi kegagalan yang kedua yaitu Thomas Alva Edison, penemu lampu listrik. Semasa sekolah, ia pernah dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah. Thomas kecil bermasalah dengan pendengarannya. Ia harus berusaha lebih keras dari teman-temannya yang lain dengan belajar sendiri di rumah dan membantu ibunya yang miskin. Dengan belajar sendiri di rumah, Thomas membaca banyak buku yang memacunya melakukan berbagai macam percobaan di bidang sains. Beribu kali ia gagal, 2.000 kali ia mencoba kembali. Ia tak pernah menyerah. Kegigihannya berbuah manis, sehingga kita dapat menikmati terangnya lampu pijar ciptaannya. Dapatkah kamu bayangkan jika ia menyerah? Thomas menceritakan rahasia keberhasilannya. Jika saya ditanya, apakah yang dapat membuat seseorang berhasil dalam hidupnya? Jawaban saya sama.
Orang itu harus terus menambah kegagalannya. Jika kamu takut gagal, kamu tidak berani mencoba dan berusaha. Nah, teman-teman, kita sudah menyimak kisah sukses Michael Jordan dan Thomas Alva Edison. Selanjutnya, kita dapat menyimak cerita Ale berikut. Ale akan bercerita tentang tantangan dalam meraih mimpi dan cara menghadapinya. Mari kita simak cerita Ale berikut dengan seksama. Aku mempunyai mimpi menjadi seorang pemain sepak bola yang hebat. Akan tetapi, pengetahuanku tentang sepak bola belum cukup banyak. Oleh karena itu, aku semakin giat belajar. Sekarang, aku juga lebih rajin untuk berlatih. Orang tuaku juga memberi dukungan dengan membantuku belajar dan mengatur jadwal latihanku. Mereka juga selalu memberi semangat agar aku tidak mudah putus asa untuk meraih mimpiku. Mengenal keragaman ras di Indonesia. Kita dan teman-teman memiliki keberagaman cita-cita. Selain memiliki keragaman cita-cita, sebagai penduduk Indonesia, kita juga memiliki keragaman ras. Penduduk Indonesia tersebar di berbagai pulau dari Sabang sampai Merauke. Setiap pulau didiami oleh berbagai suku dengan berbagai ciri fisik. Jika kita amati bersama, ternyata ada beberapa suku yang memiliki kemiripan ciri fisik antara satu dengan yang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada beberapa suku yang berasal dari satu kelompok ras yang sama. Kita dapat mengamati beberapa contoh berikut. Masyarakat yang tinggal di Pulau Papua dan Pulau Aru merupakan satu kelompok ras yang sama. Mereka memiliki kemiripan ciri fisik yang dapat kita amati dengan jelas. Begitu juga masyarakat di Pulau Jawa. Terdapat kemiripan ciri fisik dari suku yang tinggal di Jawa Tengah dengan daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berasal dari kelompok ras yang sama. Kita lihat bersama masyarakat Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, terlihat sama ya teman-teman. Hal tersebut menunjukkan bahwa DIY dan Jawa Tengah berasal dari kelompok ras yang sama. Nah, teman-teman, muatan yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu PPKN. Hubungan kegemaran dengan cita-cita. Amatilah gambar di bawah ini. Manfaat apa saja yang didapatkan mereka dengan melakukan kegiatan tersebut? Bagaimana kegiatan tersebut dapat membantu mereka meraih cita-cita mereka? Gambar pertama, Dayu gemar menari. Ia bercita-cita menjadi pelukis. Kegemaran Dayu tidak sesuai dengan cita-citanya. Kegemarannya menari tidak bisa membantu mencapai cita-citanya menjadi pelukis. Kegemaran Dayu dapat membuatnya gembira. Dengan menari, Dayu bisa menghibur orang lain. Agar dapat meraih cita-citanya, Dayu juga harus belajar keterampilan yang sesuai cita-citanya. Muatan kedua yang akan kita pelajari yaitu bahasa Indonesia. Ayo membaca, menentukan makna puisi. Tanah airku, tanah yang beragam. Karya De Caritas. Kamu menyebut dirimu orang Toraja. Dia menyebut dirinya orang Papua. Aku menyebut diriku orang Madura. Kami menyebut diri kami orang Indonesia. Kami bersyukur dilahirkan di tanah para raja. Dia berterima kasih bergelar mutiara hitam. Aku bangga disebut sebagai punggawa. Kami bersujud dikenal sebagai Nusantara. Tanah airku, tanah titipan para dewa. Tanah airku, tanah pusaka. Tanah airku, tanah yang beragam. Segalanya ada untuk manusia Indonesia. Mari kita rawat Ibu Pertiwi ini.
Mari kita sayangi jagat Nusantara ini. Mari kita pelihara pusaka ini demi kita, bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, setelah menyimak puisi, kita dapat menentukan makna puisi secara keseluruhan. Makna puisi juga dapat dipahami bait per bait terlebih dahulu. Mari kita perhatikan caranya. 1. Membaca puisi berulang-ulang. Untuk memahami maknanya, kita bisa membaca puisi berulang-ulang. Sekarang, kita kembali membaca puisi yang berjudul Tanah Airku Tanah yang Beragam. Jika perlu, kita bisa membacanya berulang-ulang untuk memahami makna puisi. Kita bisa membacanya per bait, mulai bait pertama hingga bait terakhir. Cara yang kedua agar kita bisa menentukan makna puisi yaitu menceritakan yang kita bayangkan saat membaca puisi. Sebelum menentukan makna tiap bait, kita bisa menceritakan terlebih dahulu yang kita bayangkan saat membaca puisi tersebut. Lalu, kita tuliskan seperti contoh berikut. Saat membaca puisi Tanah Airku Tanah yang Beragam, saya membayangkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Seluruh penduduk Indonesia bersatu untuk menjaga bangsa Indonesia. Seluruh penduduk bersatu tanpa memandang perbedaan di antara sesama. Cara yang ketiga yaitu menentukan makna tiap bait puisi. Setelah membayangkan, kini kita dapat menentukan makna tiap bait puisi. Mula-mula, kita dapat membaca kembali tiap bait puisi. Nah, setelah membaca per bait puisi, kita bisa menentukan makna tiap bait puisi tersebut. Kita bisa menuliskannya seperti berikut. Bait pertama memiliki makna, meskipun berasal dari suku yang berbeda, semua orang menyebut diri mereka orang Indonesia. Bait kedua memiliki makna, dengan limpahan kekayaan alam, seluruh bangsa Indonesia bangga dibesarkan di Indonesia. Makna bait ketiga yaitu semua keragaman yang ada di Indonesia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Makna bait keempat, kita semua wajib menjaga dan merawat Ibu Pertiwi demi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya cara menentukan makna keseluruhan puisi. Setelah makna tiap bait puisi kita ketahui, kita dapat menentukan makna keseluruhan puisi. Mula-mula, kita dapat membaca kembali makna setiap bait puisi tersebut. Kemudian, kita satukan dalam paragraf yang lebih ringkas. Paragraf tersebut harus dapat mewakili makna keseluruhan puisi. Ayo kita perhatikan contoh makna keseluruhan isi puisi Tanah Airku Tanah yang Beragam berikut ini. Meskipun memiliki keragaman budaya, seluruh penduduk Indonesia bersatu dan menyatakan diri sebagai orang Indonesia. Kita wajib menjaga persatuan Indonesia demi utuhnya Ibu Pertiwi. Nah, muatan terakhir yang akan kita pelajari yaitu IPS. Ayo mengamati, mengenal keragaman sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Meskipun jumlahnya tidak terbatas, tentu kita harus memanfaatkannya secara bijak. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui di sekitar kita. Sumber daya alam tumbuhan. Contohnya padi, pemanfaatannya sebagai bahan makanan. Contoh yang kedua, jahe, pemanfaatannya sebagai bahan baku obat-obatan. Contoh yang ketiga, kapas, pemanfaatannya sebagai bahan baku pakaian. Contoh yang keempat, mahoni, pemanfaatannya sebagai bahan baku industri kayu. Contoh yang kelima yaitu karet, pemanfaatannya sebagai bahan baku industri karet. Contoh yang lainnya yaitu rotan, pemanfaatannya kerajinan dan furniture. Sumber daya alam lain yaitu hewan. Contohnya
Ayam digunakan sebagai bahan makanan, domba sebagai bahan pakaian, kerbau sebagai tenaga pertanian, dan kuda sebagai alat transportasi. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang lainnya yaitu air. Contohnya, bendungan sebagai pembangkit listrik, irigasi sebagai pengairan, kanal sebagai fasilitas transportasi, air laut sebagai tambang garam, mata air sumur sebagai minuman. Nah, sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang tidak dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Oleh sebab itu, jumlahnya sangat terbatas. Hal ini dikarenakan pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, kita harus menjaga keberadaannya agar tidak cepat habis. Berikut ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam minyak bumi. Contohnya bensin sebagai bahan bakar, solar sebagai bahan bakar, oli sebagai pelumas mesin. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui selanjutnya yaitu gas alam. Contohnya gas alam cair dimanfaatkan untuk bahan bakar. Sumber daya alam yang tidak diperbaharui lainnya yaitu hasil tambang. Contohnya besi dimanfaatkan sebagai rambu lalu lintas, perak sebagai perhiasan, batu bara sebagai bahan bakar, emas dan intan sebagai perhiasan, timah sebagai pelapis kaleng makanan, tembaga, pembuatan alat listrik, kapur sebagai bahan bangunan, marmer sebagai bahan bangunan, aspal untuk membuat jalan raya, nikel untuk peralatan medis, dan bauksit sebagai bahan baku aluminium. Nah, sekarang teman-teman sudah mengenal keragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman maupun orang lain. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat ya teman-teman. Salam cemerlang, cerdas, menyenangkan, riang, gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.